Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-13 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya ingin menyampaikan topik tentang analisis kriteria investasi. Nah, apa tujuan daripada perhitungan kriteria investasi? Yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana gagasan usaha atau suatu proyek yang direncanakan dapat memberikan manfaat, baik dilihat dari manfaat finansial atau financial benefit maupun dari social benefit. Nah, yang kedua dalam rangka untuk mengetahui kriteria indikator dari modal yang diinvestasikan, tentunya kita harus melakukan perhitungan tentang kriteria investasi, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomis proyek. Nah, apabila hasil perhitungan telah menunjukkan feasible atau layak, maka nantinya pelaksanaan akan jarang mengalami kegagalan. Nah, kegagalan hanya terjadi karena faktor-faktor yang di luar daripada kendali, atau disebut juga dengan uncontrollable, atau ada istilah dengan force majeure, ya seperti misalnya adanya gempa bumi, pandemi COVID-19, ya ada banjir besar, atau juga bisa juga adanya suatu kebijakan yang mendasar dari kebijakan pemerintah. Nah, perkiraan keuntungan atau cash inflow dan perkiraan pengeluaran cash outflow yang menggambarkan tentang posisi keuangan di masa akan datang ini dapat digunakan sebagai alat kendali dalam pengeluaran biaya yang mana untuk memudahkan mencapai tujuan proyek. Nah, di lain pihak, dengan adanya alat hasil perhitungan kriteria investasi, investor dapat menggunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana metode penilaian kelayakan investasi. Ada beberapa metode untuk menilai kelayakan investasi dalam kriteria investasi ini, yaitu pertama, apa yang disebut dengan net present value atau NPV, kemudian internal rate of return atau IRR, kemudian payback period, profitability index, ya, kemudian break even points, dan juga yang satu lagi adalah average rate of return. Nah, dasar dari perhitungan ya NPV, IRR, payback period, dan profitability index ini adalah aliran cash flow atau disebut juga dengan proceed. Sedangkan dasar perhitungan dalam metode average rate of return itu adalah keuntungan neto yang nanti dilaporkan dalam buku atau disebut dengan reported accounting income. Nah, kemudian kita nanti akan membicarakan beberapa hal yang tadi terkait dengan beberapa kriteria seperti net present value, kemudian ada lagi profitability index, NPV, dan lain-lain. Nah, ini nanti bisa dilihat di dalam materi yang saya sampaikan. Nah, ada juga perhitungan-perhitungannya dalam kaitan dengan seperti payback period, profitability index, NPV, dan beberapa ya seperti break even point. Nah, ini semuanya nanti bisa dilihat di dalam materi yang saya berikan. Nah, kemudian yang saya ingin sampaikan selanjutnya adalah tentang apa implikasi daripada analisis kriteria investasi pada studi kelayakan bisnis. Nah, analisis kriteria investasi sangat penting dalam rangka kita melakukan studi kelayakan bisnis, karena hasil analisis ini akan menentukan sejauh mana gagasan bisnis atau proyek yang direncanakan dapat dilanjutkan atau dihentikan. Nah, hasil perhitungan kriteria investasi merupakan indikator dari modal yang diinvestasikan, yaitu merupakan perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value. Nah, ini selama umur ekonomis dari proyek. Nah, apabila hasil perhitungan menunjukkan feasible atau layak, maka pelaksanaannya biasanya jarang mengalami kegagalan. Jadi hasil perhitungan kriteria investasi menjadi salah satu instrumen dalam mengambil keputusan go or not go, ya, terhadap gagasan suatu proyek bisnis. Nah, oleh karena itu, data pendukung atau informasi menjadi hal yang sangat penting bagi analisis kriteria investasi. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, keputusan tidak mutlak go atau not go, ya. Karena paling tidak ada 3 jenis keputusan yang diambil terkait dengan hasil analisis kriteria investasi. Yang pertama,
menerima atau menolak dilanjutkan proyek bisnis. Yang kedua, memilih satu atau beberapa proyek yang paling layak untuk diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah menetapkan skala prioritas dari proyek yang yang layak untuk dilanjutkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.